Oke teman-teman, pertama kita perlu tahu dulu apa sih pengertian dari sindrom KFR, yaitu sindrom kardiovaskular renal metabolik. Nah, maksudnya apa? Jadi ini adalah kondisi dari masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan lemak tubuh yang berlebihan, terus gula darah tinggi, juga ada tekanan darah tinggi atau hipertensi, juga ada gangguan ginjal. Karena terjadi secara bersamaan, jadinya menyebabkan kondisi dalam tubuh itu saling merusak. Terus apa aja sih penyebabnya, kenapa bisa terjadi sindrom ini? Nah, penyebab utamanya itu adalah lemak di dalam tubuh yang menumpuk. Jadi karena lemak yang berlebihan, akibatnya terjadi gangguan di dalam tubuh, terjadi peradangan sehingga terjadi resistensi insulin atau tidak bekerjanya insulin di dalam tubuh. Jadi kebal terhadap insulin sehingga menyebabkan gula darah itu tinggi atau diabetes. Nah, karena hal itu, gabungan dari keduanya, lemak di dalam darah yang tinggi, terus juga gula darah yang tinggi, jadinya terjadi penyumbatan di dalam darah yang bisa menyebabkan gagal jantung dan juga gagal ginjal. Nah, apa saja sih yang bisa meningkatkan resiko kita untuk terkena penyakit ini? Yang pertama, kegemukan parah atau obesitas, terutama orang-orang yang banyak lemaknya di bagian perut. Yang kedua, ada diabetes mellitus atau gula darah tinggi yang biasa disebut dengan kencing manis. Yang ketiga, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang keempat, dislipidemia atau lemak darah yang tidak normal, misalnya trigliserida tinggi. Yang kelima, sudah memiliki gangguan ginjal ringan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu gaya hidup buruk, misalnya merokok, kurang gerak, dan juga makan makanan yang tidak sehat. Nah, bagaimana sih kita tahunya? Berikut adalah gejala dan tanda dari penyakit ini. Nah, sindrom ini sebenarnya berkembang secara bertahap. Yang pertama, tahap awal. Nah, ini belum ada gejala, tapi sudah ada tanda-tanda penyakit metabolik, seperti lingkar perut membesar, gula darah mulai naik, dan juga tekanan darah mulai tinggi. Yang kedua, itu tahap tengah. Nah, sudah ada kerusakan organ, seperti ginjal atau pembuluh darah, yang terlihat dari tes laboratorium atau pencitraan. Tapi pasien masih merasa baik-baik saja. Dan yang terakhir, tahap akhir, sudah parah. Nah, di sini muncul penyakit yang nyata, seperti penyakit jantung. Itu terasa nyeri dada, sesak nafas. Nah, ini adalah indikasi gagal jantung. Yang kedua, stroke. Nah, terdapat kelumpuhan mendadak atau kesulitan berbicara. Dan yang ketiga, itu terdapat gagal ginjal. Nah, dilihat dari kakinya bengkak, cepat lelah, dan juga harus cuci darah secara rutin. Apa sih yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita terkena sindrom KI? Ini ada beberapa penanganan tanpa obat. Nah, yang pertama itu diet sehat, seperti mengurangi gula, garam, dan juga lemak. Jadi kayak gorengan-gorengan gitu. Terus perbanyak sayuran dan buah. Terus yang kedua, aktivitas fisik. Jadi perbanyak olahraga atau setidaknya olahraga yang teratur, misalnya 30 menit dalam sehari. Terus yang ketiga, kita harus mencapai berat badan yang ideal. Kalau misalnya kan penyebab utamanya itu lemak yang menumpuk ya, jadi kurangilah berat badannya sampai ke berat badan ideal. Terus yang keempat, hentikan kebiasaan buruk, contohnya kayak merokok dan alkohol, itu harus dihentikan. Terus yang kelima, kelola stres dan pastikan tidurnya itu cukup, jadi jangan begadang dan kelola stres dengan baik. Lalu yang terakhir atau yang keenam itu ada edukasi dan dukungan. Jadi pahamilah penyakit yang kamu derita dan juga dapatkan dukungan baik dari teman, keluarga, dan juga yang lain. Selanjutnya, apa sih yang bakalan terjadi kalau misalnya kita biarin aja nih tanpa ada penanganan? Yaitu disebut juga komplikasinya. Jadi untuk komplikasinya itu ada beberapa ya. Yang pertama itu bisa menyebabkan gagal jantung. Jadi jantungnya ini tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua, bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung karena tadi ada penyumbatan di pembuluh darah. Lalu yang ketiga, ada gagal ginjal tahap akhir, sehingga nanti perlu cuci darah atau transplantasi. Lalu yang terakhir, itu ada aritmia atau gangguan irama jantung. Nah, untuk kita yang belum terkena, bagaimana sih cara mencegahnya? Nah, pencegahan ini bisa kita mulai dari usia muda dan harus dilakukan secara terus-menerus.
Yang pertama, gaya hidup sehat seumur hidup. Nah, terapkan pola hidup sehat seperti diet, olahraga, dan juga stop merokok. Yang kedua, kontrol rutin. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin, terutama untuk cek tekanan darah, gula darah, dan juga fungsi ginjal. Yang ketiga, ada kenali resiko sejak dini. Jika ada riwayat keluarga dengan diabetes ataupun jantung, segera periksa dan juga ubah gaya hidup. Dan yang terakhir, atasi masalah lain. Nah, tangani masalah tidur, misalnya mendengkur parah, dan juga masalah mental, yaitu stres, depresi, karena hal ini dapat memperburuk sindrom ini.